Shalom saudaraku, selamat pagi. Jumpa lagi kita di pagi hari ini untuk menikmati sarapan firman Tuhan yang sangat lezat. Dari saya Pendeta Deborah Dumasi Syanifar Tambuna, CBM 7 TV, dalam acara program BLC Bible Lover Club, membaca Alkitab satu pasal setiap hari, tamat sampai kitab Wahyu. Hari ini kita memasuki pembacaan Keluaran 16. Judul perikopnya Mana Sabat. Sebelumnya saudaraku, mari kita bersatu dalam doa. Kita awali dengan doa. Terima kasih ya Bapa, pagi ini kasih setiamu melimpah dalam hidup kami. Kau memberikan kami kehidupan dan Kau memberkati roh kami melalui firman-Mu. Kami terima firman-Mu dan kami percaya Kau memberi kami kekuatan dan hikmat melakukan apapun yang menyenangkan hati Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan dengan sukacita. Amin. Saudaraku, pembacaannya pasal 16, Keluaran pasal 16 ayat 1 dan seterusnya. Judul perikop Mana Sabat. Ayat 1. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. 3. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. 5. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. 6. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. 7. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. 8. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. 9. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. 10. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. 12. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel,
Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Elohimmu. 13. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. 14. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. 15. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. 16. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. 17. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. 18. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. 19. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. 20. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. 21. Setiap pagi mereka memungutnya tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. 22. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. 23. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah, dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. 24. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. 25. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 26. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. 27. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. 28. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? 29. Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. 30. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. 31. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. 32. Musa berkata,
Beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. 33. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. 35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. 36. Adapun segomer ialah 1/10 efa. Saudaraku, demikian pembacaan firman ini. Kalau kita memperhatikan di ayat 2 dikatakan di padang gurun bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan mereka di ayat 3 berkata kepada Musa dan Harun, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudaraku, sungut-sungut itu sama dengan mengomel, menggerutu, mengecilkan arti pertolongan yang sudah diterima. Nah, kebiasaan sungut-sungut ini selalu ada dalam diri orang percaya, sama seperti orang Israel. Baru aja mereka terima berkat Tuhan berkali-kali, haus mereka dikasih mujizat, sekarang ngomel mereka tentang roti, tentang daging. Kenapa sih tidak bisa ngomong baik-baik? Kenapa sih tidak bisa berdoa? Ada loh kebiasaan orang di dalam rumah tangga juga seperti ini, senangnya ngomel, nyindir-nyindir, gak bisa bicara damai. Ini menyebalkan, saudaraku. Namun Tuhan kita itu Maha Pengasih dan Penyayang. Tetapi Musa sebagai manusia, dia juga capek menghadapi keluh kesah daripada bangsa Israel ini, saudaraku. Sungut-sungut ini menjadi suatu kebiasaan daripada manusia berdosa, ya, di dalam menghadapi suatu awal pergumulan, awal ujian, ya. Ini menunjukkan ketidaksiapan, siapapun gak ada yang siap menerima pergumulan. Nah, akhirnya mereka melakukan reaksi negatif, ya. Sungut-sungut adalah reaksi negatif, tindakan mengeluh, ya, mempersalahkan Tuhan atau mempersalahkan pendeta, mempersalahkan pasangan, mempersalahkan lingkungan kita. Inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel, mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan Musa dan Harun. Dan itu berasal dari hati mereka. Kenapa hati mereka penuh dengan keluhan? Karena mereka, saudaraku, tidak bisa move on, kata bahasa orang, ya, bahasa sekarang ini, move on. Tidak bisa mereka melupakan. Nah, itu sebabnya Tuhan Maha Tahu sangat bijak. Karena Tuhan tahu mereka sulit melupakan. Walaupun diperbudak, gak ada harga diri, yang penting makan. Ini sifat budak, saudaraku. Kita harus membuang roh perbudakan yang seperti ini. Ketidakmampuan mengatasi kekecewaan, mengatasi ketidakpuasan tersebutlah yang menimbulkan reaksi negatif tadi. Reaksi bersungut-sungut dan kurang bersyukur. Jelas kurang bersyukur. Saudaraku, kalau kita selalu membanding-bandingkan yang sekarang dengan yang lampau, mungkin dengan zaman lampau kita
Wah, enakan mana toh di zamanku atau akan ada iklannya seperti itu. Saudaraku, tiap zaman itu beda kesulitannya, beda prosesnya, beda tantangannya, ya. Oleh karena itu kita tidak bisa banding-bandingkan, tapi kita bisa belajar. Inilah kalau kita suka membanding-bandingkan, kita nggak mau maju, ini akan memperkeruh suasana. Inilah yang dialami bangsa Israel. Mereka menuduh Musa dan Harun sebagai biang keladi penderitaan mereka. Nah ini saudaraku, ya, mengomel, menggerutu, ya, itu juga bagian daripada sifat sombong, ya. Ada bahasa umpama orang sudah miskin tapi sombong, ya. Mau dibantu, mau minta tolong tapi tangan di atas. Ada orang minta tolong gak mau rendah hati meletakkan, ya, permohonannya, tapi dengan cara nyindir-nyindir atau cara, banyaklah caranya. Ini tidak beretika saudaraku, ya. Kita kalau sudah ditolong, belajarlah berterima kasih, bersyukur. Orang yang bersyukur akan mampu melihat persoalan dalam hidupnya menjadi sesuatu berkat. Orang yang tahu syukur, orang yang tahu terima kasih akan mampu melihat, menilai bahwa masalah yang sedang dihadapi itu cuma bungkus, itu cuma pemicu, bungkus dari kebaikan Tuhan yang akan dinyatakan Tuhan. Nah ini saudaraku, jadi kalau ada masalah, jangan fokus ke masalahnya. Saya percaya tantangan ini akan saya jawab, akan saya lewati. Aku bersama dengan Tuhan dan hatiku percaya setelah ini ada upah. Saya mengamati dalam hidup saya saudaraku, kalau ada tantangan dalam hidup saya belajar berpikir, minimal berpikir, Tuhan tolong saya agar saya mampu melewati ini. Tuhan, kalau saya udah lewati ini, kau pasti kasih upah kan? Seperti anak-anak awalnya gitu saudaraku, pertumbuhan iman saya. Dan memang betul selalu ada hadiah yang diberikan Tuhan ketika kita mampu melewatinya. Tuhan itu luar biasa sebagai ayah yang baik, sebagai guru yang baik. Dia memberikan apresiasi. Banyak hal tidak selalu melulu dalam bentuk jasmania. Ada banyak hal dua-dua kita dijawab saudaraku. Nah, padang gurun ini harus kita pahami. Padang gurun dalam kehidupan kita itu adalah medan latihan. Medan latihan untuk belajar percaya. Maka firman ini mengajar kita agar kita hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut kita. Meskipun kesulitan, tantangan dan masuk akal, hati-hati. Sebab hidup dan mati manusia dikuasai lidah. Itu kata Amsal 18 ayat 21. Saya bacakan dulu saudaraku ayat 9 sampai 11 ini. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Lalu di ayat 11 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan, ayat 10, dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. 11, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. 12, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Elohim. Kurang apa saudaraku? Lagi mereka bersungut-sungut. Ini bangsa yang sangat dikasihi Tuhan. Tapi ingat saudaraku, ini tidak berlaku hanya untuk Israel saja.
Ini juga berlaku untukmu. Engkau bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam awan. Kalau engkau mencarinya, jangan bersungut-sungut, saudaraku. Dalam sungut-sungut aja Tuhan masih menunjukkan kesabaran dan kuasa-Nya. Apalagi kita dalam keadaan baik-baik, saudaraku. Lagi pelajaran yang dikasih, walau bangsa Israel ini, saudaraku, sudah dimerdekakan dengan tangan Tuhan yang teracung, dengan kuasa mujizat yang luar biasa, mereka masih aja seperti asal ada masalah sedikit, tantangan sedikit, langsung ngomel, langsung seperti ingin balik ke Mesir, kembali ke dunia lama. Nah, pernah nggak saudaraku merasa capek ngadapin orang yang kita lihat dia sengsara, lalu kita membantu, ingin membantu, kita menawarkan bantuan, dia tolak. Tapi karena kita kasihan, kita membantu seperti kita memohon, ya sini saya bantu. Kita yang memelas untuk memberi bantuan. Saudaraku, lalu sesudah ditolong, orang ini kita lihat menikmati pertolongan kita, hidupnya lebih baik dan naik. Tapi dari mulutnya tidak pernah berterima kasih, boro-boro berterima kasih. Bahkan dia bisa mengeluarkan kata-kata yang berbeda. Ya sebenarnya sih, saya sih nggak minta ini, tanpa ini juga saya bisa. Wah, itu nyakitin banget, nyebelin banget, saudaraku. Kira-kira seperti itulah bangsa Israel ini. Udah ditolong dari perbudakan, dikasih mujizat, nggak bersyukur. Nah, orang-orang yang seperti ini yang tidak tahu diuntung, tidak tahu syukur. Kita juga anak-anak Tuhan banyak melakukan praktek-praktek seperti ini. Berkali-kali kita mengalami masalah agar kita dicoba, diuji. Apakah hati kita benar-benar percaya kepada Tuhan? Dan ketika kita ditunjukkan Tuhan, diberi kemenangan, lupa lagi, ingin kembali lagi ke dosa. Mari kita bertobat, selalu ingin kembali. Alkitab memberikan suatu perumpamaan. Orang yang selalu ingin kembali ke dosanya seperti anjing yang kembali ke muntahannya. Itu saudaraku. Nah, kita tentu tidak mau disebut seperti itu ya saudara. Oleh karena itu, kalau engkau sadar hari ini ada dosamu, janganlah mengeraskan hati, bertobatlah. Dan jika engkau sudah sering mengalami pertolongan Tuhan, jangan mudah mengomel, jangan mudah khawatir, jangan mudah galau, jangan mudah mengeluarkan kata-kata yang berkeluh kesah, seakan-akan menyalahkan Tuhan lah, menyalahkan orang lain lah, siapa aja disalahkan. Pakailah mulut kita ini untuk berdoa, ya. Lawan dari keluh kesah itu adalah doa. Kau boleh memohon kepada Tuhan, apapun kepahitanmu, kesulitanmu, apapun persoalanmu, dan yang pasti tidak ada doa yang tidak dijawab Tuhan. Saudaraku, satu lagi, Tuhan menetapkan ukuran roti mana yang boleh dipungut oleh bangsa Israel waktu itu, saudaraku, adalah 1 gomer per keluarga. Dibilang 1/10 efa itu sama dengan 3,6 liter. Ya, firman ini saudaraku mengajar kita supaya kita belajar berpada pada yang ada, tidak serakah. Jangan mencari keuntungan sendiri, jangan korupsi. Nah, bangsa Israel yang langsung di hadapan Musa, saudaraku, udah dibilang ambil pagi, hanya hari Senin sampai Sabtu. Mereka hari ke-7 tetap datang. Mereka mengambil lebih, akhirnya disimpan dan membusuk. Datang ular. Nah, ini saudaraku, kalau kita korupsi, kita mengambil yang bukan milik kita, maka itu bisa mendatangkan ular dalam kehidupan kita. Banyak gangguan, penyakit, belalang pelahap, macam-macam membuka pintu pencobaan kalau kita mengambil yang bukan hak kita.
diajar oleh firman ini agar kita jujur, berpada yang ada, dan kita tahu bersyukur. Jangan kita sudah minta tolong, butuh pertolongan, tapi kita sombong, kita ngancam-ngancam, kita di atas. Ini banyak orang Kristen melakukan seperti ini. Harus bertobat, saudaraku. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa. Tuhan mengajar kami jika kami memang membutuhkan pertolongan teman, membutuhkan pertolongan saudara, agar kami tidak sombong, tidak angkuh, tapi kami jujur dan kami tidak mengandalkan manusia. Bila orang yang kami mintain tolong tidak mampu menolong kami, agar kami juga tidak ngomel, tidak ngedumel, tidak marah, tidak menghakimi orang tersebut. Kami harus belajar mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan tolong kami juga supaya kami dalam perjalanan hidup ini tidak serakah, tidak korupsi, tidak mengingini harta orang lain, tapi kami boleh hidup jujur, berpada yang ada. Kami tidak ikut-ikutan apa yang ditebarkan oleh dunia ini untuk hidup sombong, mencuri, menipu, agar kami bisa memamerkan hal yang berlebihan. Ampuni kami Tuhan, biarlah kami semua bisa menguasai diri, rendah hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami semua hari ini di dalam perjalanan hidup kami. Kami orang-orang yang jujur, orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami tidak ngedumel menghadapi persoalan, tapi kami tahu Tuhan menyertai kami melewati semua masalah yang sedang ada di hadapan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, jangan lupa, bila saudara terberkati, selalu ambil kesempatan beberapa menit untuk men-share firman ini kepada orang lain, kepada teman, kepada saudara, siapapun saudaraku. Bagikan saja kepada orang sebanyak-banyaknya. Dukung kami untuk terus bersemangat saudaraku melakukan ini, agar semua orang yang tidak bisa baca bisa mendengar firman ini jelas dengan pengertiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa besok. God bless you.